Kalau kalian mau ini, kita ini seorang pekerja, kita ini seorang pejuang, kita ini seorang pergerakan dan di lapangan. Lihat modelnya tentara berarti siapa? Ya udah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Masih kuat? Terima kasih. Perjuangan ini tidak hanya sampai di sini saja. Jika nanti keputusan MK tidak memihak kepada rakyat, kita akan lawan. Setuju? Meskipun MK di backup, diintimidasi oleh kekuasaan, kita akan lawan. Setuju? Kita turunkan Jokowi. Setuju? Karena biang daripada persoalan ini adalah Jokowi. Setuju? Kita di Jokowi dan kroni-kroninya. Hancurnya demokrasi di Indonesia bukan disebabkan oleh siapa-siapa, tapi oleh Jokowi dan antek-anteknya. Jangan sampai kita rakyat Indonesia menjadi tamu di rumah kita sendiri. Setuju? Kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri. Kita yang mengatur orang lain, bukan kita yang diatur oleh orang lain. Setuju? Timpangnya keadaan ekonomi di Indonesia. Anak umur 3 tahun dihadiahkan sebuah pesawat. Apakah itu layak atau tidak? Apakah kita bisa terima atau tidak? Siap kita lawan? Siap kita melakukan pemilu ulang? Pemimpin yang dihasilkan oleh proses kecurangan akan menghasilkan bandit-bandit politik, bandit-bandit yang akan menindas rakyatnya. Setuju? Siap people power? Siap pemilu ulang? Siap kita gulingkan Jokowi? Siap kita adili kroni-kroninya semua? Siap. Terima kasih teman-teman, harus semangat. Perjuangan ini tetap berlanjut meski nanti keputusan MK tidak memuaskan kita semua. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan. Kawan-kawan, kami harapkan ya, kita di sini adalah ingin mencurahkan rasa unek-unek kita ya. Tulisan-tulisan ini ada yang di bawah, masih ada yang menulis di sana. Inilah dari tulisan-tulisan kalian, tulisan kawan-kawanku semuanya. Apa yang menjadi keluhannya? Apa yang menjadi rasanya? Kalau bisa ditulisin di situ inisial kalian. Kertas ini setiap aksi akan kita bagikan dan kita tuliskan. Dan saatnya nanti akan kita kumpulkan dan kita serahkan pada MK di gedung MK. Inilah suara-suara rakyat, suara-suara kami. Semangat? Semangat? Oke, silakan tetap menulis sambil mendengarkan dari orasi-orasi kawan-kawan yang ada di mobil komando. Selanjutnya, Bung Brit, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau singgung 2 hal terkait apa yang terjadi di rejim kali ini. Yang pertama, tadi saya mendengar Ketua MK mengatakan begini, karena Presiden Kepala Negara kita harus hormati, jadi jangan dipanggil. Yang dipanggil adalah 4 menteri. Berarti MK memihak dong. Kenapa? Kan Presiden Joko Widodo yang awal mulanya sehingga terjadinya kecurangan-kecurangan, turun bagi bansos di pinggir jalan, APBN bansos ditetapkan secara sepihak tanpa meminta pendapat dari DPR RI. Terus KPU juga membuat peraturan tanpa meminta petunjuk dari DPR RI. Ini adalah
Presiden Joko Widodo dan kroni-kroninya terlalu ratus jabatan, serahkan dan ratus jabatan, sehingga menurut saya Ketua MK maupun jajaran-jajarannya panggil Presiden Joko Widodo, adili dia, minta pendapat dia, jangan cuma 4 menteri, harus panggil Presiden Joko Widodo, hadirkan. Kalau memang Presiden Joko Widodo salah, gulingkan dia, turunkan dia. Ngapain dibiarkan begitu? Kalau biarkan begitu, bukti bahwa MK memihak kepada Presiden Joko Widodo. Di sini tidak ada yang lebih, semua sama. Yang punya kekuasaan itu rakyat, karena rakyat meminta agar MK memanggil Presiden Joko Widodo, bukan cuma 4 menteri. Dia juga yang cawe-cawe, dia juga yang bagi bansos, dia juga yang menetapkan APBN secara sepihak, dan juga keluarganya yang buat sehingga undang-undang yang anaknya tidak bisa, usianya tidak cukup, dipaksakan harus maju cawapres. Ini yang namanya merusak demokrasi Indonesia. Yang kedua, masalah korupsi 271 triliun. Bapak Mama, 271 triliun ini bukan kecil, 1 miliar saja besar, ini triliun. Karena itu kita harus meminta agar pihak keamanan ataupun yang berkaitan periksa aliran dana itu kemana. 271 triliun itu ke siapa-siapa saja. Karena saya dapat data yang ditangkap itu mendukung salah satu paslon. Pesawatnya bagus sekali, masa anak usia 3 tahun dibelikan pesawat? Sementara rakyat lagi setengah mati makan, beras naik, sembakonya naik, harga barangnya naik. Harusnya presiden lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan anak usia 3 tahun dikasih pesawat. Ini yang kelihatan. Bagaimana dengan yang tidak terlihat? Saya yakin bukan hanya 271 triliun, ada triliun-triliun lain yang diambil oleh orang-orang tertentu, tapi disembunyikan. Ini juga harus dibongkar. Karena itu bobroknya, rusaknya demokrasi Indonesia, termasuk korupsi paling terbanyak ada di rezim Presiden Joko Widodo. Karena itu saya mengatakan Presiden Joko Widodo adalah presiden yang paling gagal dari sepanjang presiden-presiden lainnya. Oleh karena itu saya berharap MK panggil Presiden Joko Widodo mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Dia berani buat, dia berani bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab. Pemimpin itu harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan menyuruh bawahannya yang datang. Itu namanya pecundang dan penakut. Itu saja, Bapak Mama, jangan lupa ingat, kawal 271 triliun. Karena kalau dibagi kepada rakyat, banyak orang yang bisa makan, tapi diambil oleh 1-2 orang. Itu bukan 1-2 orang, pasti aliran dana itu lari ke si A, si B, si B. Harus dibongkar. Sekian dan terima kasih. Oke, mantap, Bung Kulit.